Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mau mengadakan sebuah acara, banyak sekali waktu atau bahkan uang kita arahkan untuk konsumsi. Karena apa? Karena acara yang baik atau acara yang sukses kadangkala dilihat dari makanan yang disajikan. Mungkin kelihatan, oh, tidak mungkin. Tetapi itulah kenyataannya. Orang akan lebih banyak membicarakan tentang apa yang dimakan daripada jalan acaranya, atau dekorasinya, atau siapa yang ada di dalamnya. Ketika dalam sebuah acara, dekorasinya mungkin kurang bagus, maka ketika orang membicarakan tidak terlalu terpengaruh. Atau acaranya kurang berjalan dengan baik, mungkin orang mengkritiknya ya biasa saja. Tetapi ketika makanan kurang atau makanannya kurang baik, orang membicarakannya terus menerus. Akhirnya banyak sekali waktu, banyak sekali uang dan tenaga diarahkan untuk menyediakan konsumsi. Dan itu sangat penting. Karena apa? Konsumsi bisa juga menumbuhkan ikatan persaudaraan. Kita menjadi satu dengan yang lain, berbagi, memberi hidup bagi yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membuat hajatan, berarti kita mengundang orang. Tetapi ketika kita didatangi, pertanyaannya, apakah kita menyediakan segala sesuatu bagi mereka? Biasanya kalau kita yang dicari, kita dikasih bonus, kita dikasih hadiah dan lain sebagainya. Namun Yesus memberikan sesuatu yang beda. Ia dicari oleh orang banyak. Dikatakan di dalam Injil, orang berbondong-bondong datang menjumpai Yesus. Dan ia sebagai orang yang dicari, justru berbelas kasih, tergerak hatinya untuk memberi makan begitu banyak orang. Apa yang mereka punya? Mereka tidak punya apa-apa. Dengan memberi makan begitu banyak orang, tentu persediaan makanan harus cukup. Maka para murid memberi usul bagaimana kalau mereka pulang saja dan mencari makan. Tetapi apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi, kamu harus memberi mereka makan. Kata-kata inilah yang juga menggerakkan mereka untuk menyadari punya tanggung jawab untuk memberi hidup bagi yang lain, memberi hidup bagi semua orang yang datang. Yesus sudah memberi hidup bagi mereka dengan sabdanya, maka tubuh mereka pun butuh diberi hidup, yakni makanan jasmani. Maka disajikanlah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan di tangan Allah berubah menjadi begitu berlimpah-limpah. Bahkan semua orang makan dan ada sisanya. Dalam bacaan pertama juga ditegaskan bahwa ketika mereka tidak punya makanan, mereka pun dibagikan makan, tetapi akhirnya berkelimpahan juga. Bahwa bagi kita sesuatu yang tidak mungkin, di luar dugaan, tetapi bagi Allah itu semua mungkin. Karena apa? Karena Ia mencintai kita. Maka apa yang dilakukan Yesus bukan menunjukkan bahwa Dia hebat. Apa yang dilakukan Yesus bukan sebagai suatu keajaiban supaya Dia terkenal. Tetapi apa yang dilakukan Yesus adalah memberi hidup yang baru bagi orang lain. Mau menunjukkan bahwa Allah mencintai dan Allah mengasihi tanpa batas. Meski kita berdosa, meski kita lalai, tetapi Ia tetap memberi makan, memberi hidup yang baru. Dan sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, Yesus pun mengingatkan kita semua bahwa kita adalah satu tubuh. Satu tubuh yang dibersihkan, yang dimurnikan, yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, sesama di sekitar kita adalah juga satu tubuh, satu darah dalam Kristus. Maka ajakan kamu harus memberi makan adalah ajakan juga bagi kita saat ini.
Kita harus memberi makan bagi mereka. Memberi makan bukan sekedar makanan minuman jasmani, tetapi juga makanan dan minuman rohani. Motivasi, spirit, semangat, dukungan adalah juga kita sedang memberi makan rohani bagi mereka. Makanan jasmani bukan sekedar makan dan minum lauk pauk, nasi dan sebagainya, tetapi juga pakaian, papan yang senantiasa memberi mereka kenyamanan dan kedamaian. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu yang penuh sukacita ini, kita semua diajak memikirkan juga kehidupan kita sebagai anak-anak, kesadaran kita sebagai anak-anaknya, kesadaran kita sebagai murid-muridnya. Perintahnya kini sampai kepada kita, kamu harus memberi mereka makan. Kita mulai dari tengah keluarga kita, tetangga dan lingkungan sekitar kita, dan sesama di berbagai tempat. Terutama dalam situasi kita saat ini, kita memberi makan bagi saudara-saudari kita yang sedang terpapar COVID-19. Semoga dengan kehadiran, dengan cinta dan belas kasih kita semua mengalami sukacita dan kedamaian. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.